Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kimia ya hari ini, masuk pada materi yang baru atau pembahasan baru yang akan kalian temui di kelas 10 ya, kelas 1. Di materi awal pembelajaran kimia, materi ini judulnya materi dan perubahannya. Bu Guru ambilkan contoh gambar lilin ya. Nanti kita akan membahas kenapa kemudian diambil lilin gitu ya. Lilin yang menyala ini salah satu contoh dari perubahan materi yang mudah untuk kita amati. Nah, kalau materi itu apa? Sebelum membahas materi, sebenarnya bab ini itu judulnya perubahan materi begitu. Tapi sebelum ke perubahannya, kita belajar dulu tentang materi. Apa itu materi ya? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi kalau kamu lihat suatu benda, begitu ya, kemudian dia menempati massa, dia memiliki massa dan menempati ruang, artinya dia ada gitu ya. Nah, berarti itu sebagai contoh dari materi. Dia punya berat, punya massa, berarti dia contoh materi. Kalau Bu Guru tanyakan, contoh materi yang ada di sekelilingmu itu banyak atau sedikit? Coba jawab. Ya, contoh materi di sekitar kita itu jumlahnya ada sangat banyak sekali. Ada, ini hanya Bu Guru berikan sampelnya ya, ada air. Kemudian apa ini? Meja, emas, udara atau asap. Ini beberapa contoh materi yang ada di sekitar kita. Apakah materi hanya ini saja? Tidak. Jika dia memiliki massa dan menempati ruang, maka disebut juga dengan materi. Nah, materi ini dalam pembelajaran kimia digolongkan jadi beberapa. Jadi suatu benda itu kalau dalam kimia itu dia ada penggolongannya ya, begitu. Ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu artinya apa? Tunggal itu artinya adalah dia sendiri, berdiri sendiri. Dia tunggal, dia satu. Bagaimana dengan campuran? Campuran itu artinya dia bercampur antara zat satu dengan zat yang lain. Dia tidak berdiri sendiri ya. Kalau zat tunggal atau yang sendirian itu terbagi menjadi namanya unsur dan yang bernama senyawa. Apa perbedaannya? Nah, nanti kita pelajari. Mungkin kalian ketika di kelas 7 sudah pernah belajar sedikit ya antara penggolongan materi, perbedaan unsur, senyawa, ataupun campuran. Nah, kalau campuran itu terbagi menjadi ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Nah, untuk kelas 1 ini cukup kalian belajar untuk materi hari ini. Cukup kalian hanya belajar sampai pada campuran saja. Tidak harus bisa membedakan antara campuran homogen dan heterogen. Tapi kalian bisa membedakan mana unsur, mana senyawa, dan mana campuran. Unsur dan senyawa ini sama-sama zat tunggal. Dia terdiri dari satu zat saja. Sementara campuran dia terdiri dari beberapa zat. Ya. Unsur itu apa saja contohnya? Ini Bu Guru berikan contoh. Ada, kalau kamu lihat di sini ada jendela. Ya, jendela terbuat dari apa? Aluminium. Maka aluminium ini adalah contoh unsur. Kemudian emas. Kemudian apalagi ini? Oksigen. Ya, ini adalah jenis unsur. Aluminium, emas, oksigen ini ketika di alam dia sendirian. Untuk oksigen maka ada sebutan gas oksigen. Maksudnya dia sebenarnya berikatan dua gas oksigen ya, dua oksigen jadi gas oksigen. Kalau hanya oksigen saja dia di alam dia itu unsur, berdiri sendiri. Emas itu dia emas murni berdiri sendiri, di alam ada sendiri. Kemudian aluminium ya, berdiri sendiri. Bagaimana dengan senyawa? Senyawa juga di alam itu dia sendirian. Ada air, kemudian garam dan apa ini? Gula. Air, garam, gula itu contoh senyawa. Zat tunggal yang di alam itu ada, kemudian dia itu tunggal, dia tidak gabungan. Dia hanya gabungan dari beberapa unsur yang punya komposisi tertentu, perbandingan tertentu. Dan di alam dia itu sendirian. Bagaimana ketika air dicampur dengan garam? Jadi apa? Air garam. Nah, ini baru campuran. Air dicampur dengan gula, jadi air gula. Nah, ini baru campuran. Kalau campuran, contohnya tadi air garam, air gula, kemudian ada alkohol.
Kalau kalian beli di apotek itu ada alkohol 70%, artinya alkohol itu dia tidak murni alkohol, tapi campuran dari alkohol dan air gitu ya. Kemudian ada air sirup, itu campuran. Kemudian ada air kopi. Ya, ini beberapa contoh campuran. Jadi kalian sudah bisa membedakan, unsur itu dia sendirian. Jika senyawa itu gabungan dari beberapa unsur yang memiliki komposisi tertentu, tapi di alam itu dia juga bisa tunggal gitu. Beda dengan campuran. Kalau campuran itu biasanya di alam itu dia tidak ada, tapi manusialah yang menggabungkan, mencampurkan gitu ya. Kemudian kimia. Kimia ini merupakan ilmu tentang materi, tentang zat ya, kemudian tentang sifatnya, strukturnya, juga tentang perubahan materi tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang emas ketika diberikan suhu tertentu, dia bisa berubah. Misalkan menjadi cair, meleleh, begitu ya. Kemudian air ketika dipanaskan, dia menjadi menguap. Nah, kimia itu belajar tentang itu. Selain belajar tentang materi, kimia juga belajar tentang perubahan materi. Maka untuk bab ini, kita akan belajar perubahan materi juga ya. Perubahan materi terdiri dari dua, ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Ada perubahan fisika, maksudnya adalah fisiknya yang berubah, sementara perubahan kimia itu tidak hanya fisiknya saja, tapi zatnya juga ikut berubah. Kalau fisik itu berarti tampilan luar saja, berarti dia zatnya tetap atau sama. Zatnya tetap, tapi fisiknya itu berubah gitu ya. Kalau kimia semuanya berubah ya, wujudnya jadi beda, jadi ada panasnya, jadi ada endapannya, jadi ada terbentuk gas begitu. Nah, ini berubah. Kalau kimia itu dia berubah semua begitu, komposisi berubah, semua berubah. Tapi kalau perubahan fisika itu hanya berubah fisiknya saja. Tapi untuk zatnya sebenarnya sama gitu ya. Perubahan fisika itu perubahan yang hanya meliputi bentuk materi saja, wujudnya saja. Contoh, air menjadi es, itu sama-sama air, cuma air dalam bentuk zat cair menjadi air dalam bentuk zat padat. Kemudian air menguap, gula dilarutkan dalam air. Kemudian perubahan kimia. Misalkan ada gula, kalian masak gula, kemudian dipanasi dalam wajan gitu misalkan ya. Atau pernah membuat popcorn karamel, nah ini gulanya dipanasi. Begitu, maka akan berbeda wujud gula yang warnanya putih dengan gula karamel. Sifatnya juga berbeda. Yang tadinya itu ketika disentuh itu kecil-kecil gitu ya wujudnya, kemudian padat. Nah, si karamel ini dia mungkin lengket, bercair begitu. Ada cairannya. Nah, ini sifatnya berubah. Maka ini terjadi perubahan kimia, gitu ya. Perbedaan perubahan fisika dan kimia. Coba kalau kalian disuruh menyebutkan perbedaan perubahan fisika dan kimia, maka kalian bisa melihat dari dua gambar ini, mana yang sebelah kiri adalah es mencair. Ini perubahan apa? Es mencair, daripada dia menjadi air. Apakah zatnya berubah? Tentu tidak. Zatnya tetap saja air, yang berubah adalah wujudnya. Sehingga ini dinamakan perubahan fisika atau hanya secara fisik saja. Bagaimana dengan ini? Misal membuat api unggun dari kayu. Kayu ketika dibakar akan berubah menjadi apa? Ada arang, ada kemudian panasnya, ada kemudian asapnya, begitu ya. Nah, ini yang berbeda. Nah, ketika berbeda itu maka dia merupakan contoh dari perubahan kimia karena sangat berbeda. Kalau kalian bandingkan kayu dengan arang, asap, begitu ya, dan panas itu sifatnya sudah sangat berbeda. Apakah air yang didinginkan bisa kembali lagi menjadi air? Es bisa kembali lagi? Bisa jika es menjadi air. Apakah air bisa kembali lagi jadi es? Bisa jika didinginkan, gitu ya. Jadi perubahan fisika itu hanya fisiknya saja. Bagaimana tepung, misalkan beras, butiran beras menjadi tepung beras, itu kan hanya fisiknya saja, maka itu perubahan fisika ya. Dia tidak merubah apapun, hanya fisiknya saja. Nah, perubahan fisika ini zatnya tetap.
Contohnya adalah ketika sebuah mobil, ini gambar mobil, di bannya itu diisi. Maka ini perubahan fisika. Tadinya bannya kempes menjadi bannya ada isinya. Dia hanya memasukkan isi dari gas di luar ban menjadi ke dalam ban, tapi zatnya tetap. Maka ini perubahan fisika ya. Sementara perubahan kimia itu dia menghasilkan zat baru. Contoh, singkong menjadi tape. Itu kan berbeda, dia mengalami proses fermentasi, ada zat kimianya, begitu ya, sehingga ini perubahan kimia. Kemudian perubahan fisika itu contohnya adalah perubahan wujud. Ya, jadi ada menguap, mengembun, mencair, membeku, ini adalah perubahan fisika. Nah, kalau perubahan kimia, ini menghasilkan zat baru, bukan wujudnya saja, tapi benar zat baru. Misalkan ini ada nasi yang basi, ada jamur-jamur kuningnya, ini sudah berubah menjadi zat yang baru. Sehingga ini adalah contoh dari perubahan kimia, gitu ya. Kemudian kalau kertas terbakar, ini contoh dari perubahan apa coba? Kimia, ya. Karena dia berbeda dengan kertas yang di awal. Kertas dengan yang kertas setelah dibakar. Kemudian air menguap, perubahan apa? Air menguap menjadi uap air, perubahan apa? Ya, dia perubahan fisika. Perubahan fisika itu perubahan wujud. Ada mencair, menguap, membeku, mengembun, ya. Kemudian ada ini, apa ini namanya? Ini kapur barus ya. Kalau kapur barus perubahan apa ini? Kapur barus. Kapur barus yang ditaruh di rumah, kemudian lama-lama menghilang. Kemana dia? Dia berubah dari zat padat menjadi zat gas. Maka ini juga perubahan fisika. Ya. Yang terakhir adalah lilin. Lilin itu dia punya dua. Ketika lilin itu dinyalakan, maka ada dua perubahan. Perubahan kimia ketika membakar sumbunya menjadi api, ini perubahan kimia. Perubahan fisikanya ketika ini meleleh. Si lilinnya ini dia meleleh ya, di sini ada lelehan ya, dia perubahan fisika. Nah, terbakarnya sumbu dia perubahan kimia. Jadi dalam lilin yang dinyalakan dia ada terjadi dua perubahan. Nah, begitu saja ya pembelajaran untuk hari ini. Mohon maaf bila Bu Guru ada kekurangan, begitu. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar ya, walaupun kita hanya bisa bertemu dalam video begitu ya. Ataupun nanti ketika ada pertemuan program YouTube atau yang lain gitu ya, YouTube Google Meet atau yang lain begitu ya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.